Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam ibadah minggu ini dengan menyatakan pengakuan dari dalam hati kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami,
sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya setiap orang mempunyai kekhasan dalam dirinya masing-masing. Ada sesuatu yang khas yang membuatnya berbeda dengan yang lain. Baik itu kekhasan dalam sifat maupun kekhasan di dalam perbuatan atau tindakannya di setiap hari. Misalnya, kebiasaan dalam hal makan. Ada orang sebelum makan berdoa terlebih dulu. Tapi ada juga orang langsung makan. Ada juga orang sebelum makan cuci tangan terlebih dulu, tapi ada juga yang tidak pakai cuci tangan. Ada yang suka menggunakan sendok dan garpu, tapi ada juga yang milih pakai tangan langsung untuk memakannya. Ada juga orang yang memiliki kebiasaan setelah makan ia berdoa untuk mengucap syukur. Ada juga orang yang punya kebiasaan ia suka berbagi makanan kepada tetangga atau kepada sesamanya. Bapak, Ibu, dan saudara, ada juga ciri khas yang lain, misalnya orang setelah makan piringnya langsung dicuci seketika itu juga. Tapi ada juga ya biar numpuk agak banyak, nanti nyucinya sore hari saja. Nah, jadi macam-macam ya. Lalu bagaimana dengan kehidupan iman kita? Apakah kita memiliki sesuatu yang khas dalam kehidupan iman kita yang membuat kita berbeda dengan orang lain? Bapak, Ibu, dan saudara, tentang kehidupan iman memang tidak bisa dilepaskan daripada perbuatan. Iman sejalan dengan perbuatannya. Nah, semestinya perbuatan kita setiap hari itulah yang mencerminkan kehidupan iman kita.
Oleh karena itu pada minggu ini mari kita belajar kepada firman Tuhan di dalam kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Pada waktu itu dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 2 orang murid yang pada waktu itu sedang berjalan dari Yerusalem untuk menuju ke sebuah kampung bernama Emmaus. Tetapi rupanya kedua orang murid ini tidak menyadari, tidak mengenali keberadaan Tuhan Yesus yang sedang ada bersama-sama dengan mereka seperjalanan. Alkitab mencatat bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Apa yang menghalangi mata kedua orang murid itu? Yang pertama, nampaknya hati mereka berdua sedang sedih karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Jika hati orang sedang sedih, ya pada umumnya orang sulit untuk memikirkan hal-hal yang lain. Hatinya hanya tertuju kepada suatu peristiwa yang membuat hatinya merasa sedih. Yang kedua, nampaknya kedua orang murid itu sedang mengalami kehilangan pengharapan. Kalau kita baca dalam kitab suci, di sana dikisahkan bahwa pada mulanya kedua orang murid itu sangat mengharapkan bahwa nantinya Tuhan Yesus yang penuh kuasa dalam hal mujizat dan pengajarannya nanti akan memimpin bangsa Israel untuk berperang, untuk mengalahkan bangsa Romawi yang pada waktu itu sedang menjajah mereka. Tetapi dengan peristiwa salib Yesus nampaknya sekarang pengharapan mereka telah pupus. Yesus mati dengan cara yang mengenaskan pada kayu salib. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang harapannya pupus, hatinya mudah dikuasai oleh kekecewaan. Mereka akan sulit memikirkan hal-hal yang lain di luar kekecewaan yang mereka alami. Sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah Bapak Ibu pernah merasakan kesedihan yang mendalam? Apakah Bapak Ibu Saudara pernah mengalami harapan yang pupus? Ya kira-kira rasanya seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, maka tidak heran jika di sepanjang perjalanan mereka berdua membicarakan peristiwa di seputar kematian Tuhan Yesus dan berita tentang kebangkitannya. Meskipun mereka juga masih dalam pergumulan dan bahkan juga keraguan, apa benar berita tentang kebangkitan Yesus yang dibawa oleh para perempuan itu. Karena memang peristiwa inilah yang pada saat itu sedang hangat-hangatnya. Kalau istilahnya sekarang ya sedang viral untuk dibicarakan banyak orang. Tetapi ketika Yesus hadir dan bergabung dalam perjalanan mereka, mereka tidak menyadari kalau yang hadir, kalau yang sedang ada bersama-sama dengan mereka di tengah jalan itu adalah Yesus sendiri yang sedang mereka bicarakan. Nah, disinilah Tuhan Yesus membimbing kedua orang murid itu untuk tahap demi tahap mereka bisa percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus.
Bimbingan itu dimulai dengan suatu pertanyaan yang menarik. Tuhan Yesus bertanya demikian, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita, barangkali pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Apa yang sedang kamu percakapkan saat ini sementara kamu di rumah? Apa yang kamu percakapkan saat ini sementara kamu bekerja? Apa yang kita percakapkan? Nah, jawabannya bisa macam-macam, Bapak Ibu. Satu dengan yang lainnya tidak sama. Mungkin kita mempercakapkan tentang virus corona. Mungkin kita mempercakapkan tentang penghasilan yang menurun drastis. Mungkin kita mempercakapkan tentang kesehatan kita. Atau kita juga mempercakapkan tentang pelayanan gereja bagaimana. Atau kita masih mempercakapkan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang beberapa waktu yang lalu kita peringati bersama. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang kita percakapkan, apa yang kita bicarakan, itulah yang ada dalam hati dan pikiran kita. Kita sedang mempercakapkan apa? Jika kita membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, berarti kita sedang berbicara tentang iman. Iman bahwa Yesus betul-betul bangkit. Iman tentang apa? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tidak melihat, kita tidak menjadi saksi mata tentang kebangkitan Tuhan Yesus, namun kita percaya. Di sanalah kita membicarakan tentang kasih Allah. Di sanalah kita membicarakan tentang kuasa, keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehadiran Tuhan Yesus pada kedua orang murid itu adalah untuk menyatakan kebangkitannya, supaya mereka mendapatkan penghiburan, supaya mereka mendapatkan kekuatan iman, supaya mereka tidak lagi dikuasai oleh kesedihan, tidak dikuasai oleh kekecewaan. Kehadiran Tuhan Yesus membangkitkan semangat. Kehadiran Tuhan Yesus membangkitkan kekuatan untuk berkarya, tidak hanya meratapi kesedihan dan kekecewaan. Lebih lanjut, Tuhan Yesus membimbing mereka dengan mengajarkan seluruh kitab Nabi Musa, seluruh kitab para nabi tentang Mesias yang harus menderita untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Mungkin kedua orang murid itu lupa, tidak ingat akan nubuat para nabi tentang Mesias yang harus menderita untuk masuk dalam kemuliaan. Yang terakhir, Tuhan Yesus mencelikkan mata kedua orang murid itu dengan perbuatan yang khas, dengan kebiasaan yang khas, yang seringkali dilakukan oleh Tuhan Yesus sebelum ia disalibkan. Apa itu yang khas dalam diri Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikan kepada mereka. Rupanya dengan cara yang demikianlah kedua orang murid itu segera mengenali, oh ternyata yang ada bersama-sama dengan kita adalah Yesus. Nah sekarang
bagaimana dengan kita? Kita sebagai murid-murid Yesus, perbuatan, kebiasaan khas apa yang ada dalam diri kita yang perlu kita lakukan supaya cinta kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa belajar, kita bisa mencontoh perbuatan dari Tuhan Yesus yang khas. Kita bisa mengambil roti. Ya, kalau kita kontekstualkan, ya kita bisa mengambil apa Bapak Ibu? Bisa mengambil beras, ya toh? Kita bisa mengambil mie instan, kita bisa mengambil telur, kita bisa mengambil lauk pauk kita untuk kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Kita bisa mengucapkan berkat, kita bisa mengucap syukur, kemudian kita bagikan kepada sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, berita kebangkitan Tuhan Yesus hendaknya senantiasa kita bicarakan dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya membicarakan sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang negatif. Tapi marilah kita membicarakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membangkitkan, memberikan semangat kepada kita untuk berkarya, sehingga sekali lagi kita tidak hanya meratapi kesedihan, kegagalan, kesulitan hidup yang mungkin saat ini kita alami bersama. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita melakukan ajaran, kita meneladan sikap hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mau hadir di tengah-tengah orang yang sedih. Tuhan Yesus yang hadir di tengah-tengah orang yang susah. Tuhan Yesus yang menguatkan, yang menghibur. Tuhan Yesus yang membagikan roti, yang mengucapkan berkat, yang berbagi berkat kepada sesama. Marilah, biarlah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus sungguh-sungguh membangkitkan kita untuk berkarya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak dan kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Bersatu hati kita masuk dalam doa. Di dalam ibadah minggu ini ya Bapa, kami umat-Mu datang menghadap kehadirat Tuhan. Di dalam persekutuan rumah tangga, di rumah kami masing-masing pemberian Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bersama dengan anggota keluarga kami beribadah. Bersama dengan anggota keluarga kami menikmati setiap berkat yang Tuhan alirkan, yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menikmati berkat rohani firman Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami. Berkatilah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Berkatilah Bapak Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Berkatilah para menteri, berkatilah para wakil rakyat, berkatilah para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah. Tolonglah mereka ya Bapak, supaya di saat-saat ini mereka boleh mengambil kebijakan yang baik, yang tepat, yang mendatangkan damai sejahtera dan kemakmuran bagi seluruh warga negara Republik Indonesia ini. Ya Bapa, pada saat ini kami berdoa, biarlah Engkau memberikan situasi yang aman,
yang tentram bagi seluruh warga negara, bagi seluruh penduduk bangsa dan negara Indonesia ini. Kami semua merasakan dampak dari wabah virus corona ini. Oleh karena itu marilah Tuhan tolong kami, supaya kami sebagai warga gereja, warga jemaat, boleh memiliki hati yang saling membantu, yang saling menolong, yang saling mendoakan, saling menguatkan satu sama lain. Dan biarlah keberadaan kami pun boleh membawa berkat bagi lingkungan di mana kami berada. Tuhan, kami pun berdoa untuk pergumulan saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan. Tuhan tolong. Tuhan berikan rezeki kepada mereka. Kami percaya dan kami tahu bahwa Tuhan memiliki banyak sekali cara untuk memelihara kami umat-Mu ya Bapa. Sehingga mereka, kami semua boleh mendapatkan rezeki yang cukup dari Engkau. Bagi setiap orang yang bergumul tentang kesehatannya, Tuhan tolong. Berikan kekuatan, berikan hati yang gembira, berikanlah kesehatan kepada kami. Bagi setiap orang yang bergumul tentang pendidikan, Tuhan tolong, Tuhan memberkati, supaya mereka boleh menjalani segala sesuatu yang saat ini sedang dihadapi bersama dengan sukacita, dengan percaya dan bersandar kepada Engkau. Biarlah anak-anak cucu kami tetap boleh belajar dengan baik, meskipun saat ini mereka sedang belajar di rumah. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dan permohonan kami yang kami akhiri dengan bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 426 bait yang pertama. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyata, ramani dan cemerlang. Bersama dengan segenap orang percaya di segala abad dan tempat, kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, dan terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam